Kita berdoa, kita membawa persembahan kita sekaligus mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Inilah rasa syukur kami yang telah kami bawa dan berikan kepadamu. Kiranya Engkau memberkati apa yang kami bawa dan berikan ini, supaya berkenan di hadapan-Mu dan dapat menopang karya pelayanan di tengah-tengah jemaat, dari jemaat untuk jemaat, bahkan bagi sesama, melalui apa yang kami bawa dan berikan ini. Dan apabila sebentar kami hendak bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, pimpin kami Tuhan, supaya apa yang kami baca dan renungkan bersama-sama tidak berlalu sia-sia. Ini kami Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Matius 21 ayat 23 sampai dengan ayat 32. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32 sesuai dengan bahan yang diberikan oleh PGI. Matius 21 ayat 23 sampai dengan ayat 32. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepadanya, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita mengatakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.'
tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca merenungkan, tapi mau melakukan kehendak Allah. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya mau mengawali renungan kita hari ini dengan satu cerita. Kayaknya sih bukan cerita nyata ya, tapi mungkin juga pernah terjadi gitu ya. Jadi ada seorang guru, dia suatu hari datang ke kelas bawa minuman gitu. Dan anggaplah semua muridnya itu bawa minuman yang sama. Lalu kemudian gurunya memulai, ayo anak-anak keluarkan minuman kalian. Kamu harus mengikuti apa yang akan saya lakukan. Tirulah gitu. Lalu semuanya udah pada ngeluarin minuman, lalu kemudian lihat ya. Waduh, jatuh semua. Semuanya ikutin. Lalu semuanya ngikutin. Udah semuanya ngikutin, lalu kemudian gurunya melanjutkan dengan cara, semoga hari ini kamu mengingat bahwa Pak Guru sedang mengajarkan satu pelajaran penting tentang sebuah ketelitian. Kalau kamu melihat tadi Pak Guru itu menyelupkan minuman ini pakai jari telunjuk, tapi yang dikecup adalah jari tengah. Ya cerita aslinya sih pakai air yang agak-agak kotor, tapi saya nggak menyampaikan itu ya. Oke, jadi kan murid-muridnya jadi kira gurunya menggunakan jari telunjuk, padahal yang dikecup aja di jari tengahnya. Gitu. Dan berasa nggak enak. Ya kalau air putih biasa sih enak-enak aja ya. Oke. Bapak Ibu, apa yang membuat seseorang menjadi ragu-ragu terhadap perintah Tuhan? Membuat seseorang meragu deh. Apa yang membuat seseorang meragu? Pengalaman seperti tadi, cerita tadi membuat seseorang ragu terhadap gurunya. Padahal kan itu cuma cara mendidik ya. Dan pastinya kalau misalnya itu dilakukan, pasti muridnya akan mengingat, wah ini Pak Guru pernah ngajarin, saya harus teliti lain kali gitu ya. Teliti melihat maksudnya. Mengapa seseorang meragu? Apakah dia mengira bahwa Tuhan akan seperti guru tadi dengan cara yang lebih buruk lagi? Maksudnya, wah ini kita dikerjain nih, kita bakalan dikerjain nih. Makanya sewaktu Tuhan ngomong, maka nggak usah terlalu buru-buru percaya. Atau bahkan mengira bahwa Tuhan akan berkata bohong. Mengira bahwa Tuhan akan berkata bohong. Maka seseorang bisa jadi ragu. Dan orang yang meragu itu berbeda dengan orang yang tidak percaya ya. Orang yang meragu itu berbeda dengan orang yang dikatakan tidak percaya. Tidak percaya itu orang yang menolak untuk percaya. Ya kan? Ada iman. Orang yang tidak percaya adalah bilang sama iman ini, kamu gak usah masuk. Itu orang yang tidak percaya. Orang yang meragu adalah orang yang bilang sama ini iman, percaya, ayo kamu masuk. Percayanya masuk. Di perjalanan, orang yang mengundang masuk itu, kayaknya ini salah deh. Kamu keluar lagi deh gitu. Nah itu meragu.
meragu itu harus ada ukuran kepercayaannya dulu, baru meragukan itu. Sedangkan menolak percaya, ya nggak pernah masuk percayanya, emang di luar. Ya saya nggak percaya itu gitu. Perikop kita hari ini, kalau misalnya di dalam perikop yang pertama, ini sebenarnya bukan orang, kalau dalam pemahaman saya, ini pemimpin-pemimpin Yahudi dan kemudian tua-tua Yahudi bukan orang yang sedang meragukan Yesus, bukan. Mereka itu tidak percaya. Bukan orang yang, ayo saya percaya sama kamu, tapi kayaknya saya salah nih percaya sama kamu, udah deh nggak usah percaya lagi. Bukan. Ya memang orangnya nggak mau percaya, percayanya ini di luar terus gitu. Orangnya nggak pernah ngundang masuk. Nah itu yang kita baca dalam perikop kita. Kalau misalnya mau dibandingkan dengan perikop yang selanjutnya, itu kan orang yang ngomong iya, tapi nggak dilakukan. Tapi ada orang yang bilang enggak, tapi pada akhirnya, ayo masuk. Lalu dia melakukan. Kalau saya malah merasa yakin tentang pemimpin-pemimpin Yahudi itu ya, saya kok malah merasa yakin bahwa pemimpin-pemimpin Yahudi atau bahkan tua-tua Yahudi yang kita baca dalam perikop kita yang pertama tadi, mereka pasti belum pernah, sama sekali belum pernah mengalami, ya buat orang-orang yang di zaman itu ya, mereka adalah orang-orang yang sama sekali belum pernah mengalami kuasa Yesus. Atau bahkan mungkin belum pernah melihat, karena mereka cuma dengar-dengar aja. Yang sudah jelas, terang sekali, pasti belum pernah mengalami kuasa Yesus. Maksud saya, orang yang menolak di dalam perikop kita, pasti bukanlah orang yang misalnya ada satu orang nih, di antara pemimpin Yahudi sama tua-tua Yahudi pada waktu itu. Misalnya satu orang itu adalah seorang bapak yang anaknya disembuhkan dari sakit keras. Nggak mungkin. Iya nggak? Bener nggak? Bagaimana bisa menolak setelah dia bukan hanya melihat tapi mengalami? Jadi kalau kita berbicara tentang meragukan itu, seseorang yang meragu atau bahkan tidak percaya sudah jelas sangat-sangat mungkin seseorang yang belum mengalami pengalaman iman, dan pada akhirnya seseorang bisa menolak atau bahkan bisa meragu. Itu yang belum memiliki pengalaman iman, seseorang yang bisa menolak. Dan orang yang meragu adalah, kalau orang yang meragu itu dia sudah punya pengalaman iman, dan kemudian karena pergumulan selalu datang kan ya, dan sewaktu pergumulan lainnya datang, maka di saat itulah sewaktu percayanya sudah masuk, pergumulan datang nih. Disitulah orang mulai, kayaknya saya nggak percaya nih, tarik ulur antara ini keluar apa di dalam gitu. Kalau orang yang menolak percaya udah pasti seharusnya tidak punya pengalaman iman, sudah jelas. Karena tidak punya pengalaman iman, maka ditolak. Tetapi orang yang meragu ini pernah punya pengalaman iman, tapi karena pergumulan datang terus-menerus, dan sewaktu pergumulan itu sangat-sangat berat, maka yang terjadi adalah yaitu tadi keraguan muncul. Sewaktu keraguan muncul, ya udah kamu keluar dulu, saya sendirian dulu. Bukannya tidak percaya, orang pernah, iya kan ya? Orang pernah kok ngalamin, tapi saat pergumulan yang lainnya datang, di saat itulah, ya itu kan kemarin. Kalau buat saya justru karena itulah setiap kita harus sangat-sangat berpaut di dalam persekutuan di dalam Tuhan. Justru karena itu. Supaya baik di kala suka, kalau di kala suka mah ini disuruh masuk mah aman-aman aja. Yang kita antisipasi kan betul-betul saat pergumulan yang hampir selalu datang setiap waktu.
Hari ini kita ketemu dengan pergumulan, lalu Tuhan menyatakan jalan terbaiknya, dan kemudian kita bersyukur, tapi kan besok kita ketemu pergumulan yang lain. Dan kita membutuhkan kekuatan yang sama, atau bahkan kekuatan yang lebih lagi gitu ya. Dan itu yang membuat seharusnya setiap orang punya keberpautan dengan Tuhan. Cara terbaiknya apa? Ya dengan persekutuan. Melalui, ya seperti ini contohnya. Kita berhimpun bersama-sama, ada begitu banyak kebaktian, ada begitu banyak kegiatan pelayanan. Ya mbok adalah di salah satu, atau di semua, kalau semuanya ada mah bagus lah. Tapi ada, seseorang ada, hadir, maka itu adalah salah satu cara untuk dia selalu berpaut. Supaya apa? Supaya baik suka maupun duka, godaan untuk mengeluarkan percaya itu menjadi berkurang. Percayanya tetap disuruh masuk, walaupun di sini lagi sedang berduka, lagi sedang kesusahan, baru putus pacar, baru kehilangan pekerjaan. Dan hari ini kita diundang untuk masuk dalam perjamuan kudusnya. Ya salah satu caranya adalah sewaktu seseorang terus-menerus diajak untuk mengingat apa yang telah Tuhan lakukan kepadanya. Bagaimana seseorang percaya dengan tema kita hari ini? Perintah Allah, iya dan lakukan. Kalau saya mau menutup renungan kita hari ini dengan menggambarkan kayak begini Bapak dan Ibu. Apa yang kita lakukan hari ini, sewaktu kita berhimpun bersama-sama sebagai orang percaya di gereja Tuhan, atau sewaktu Bapak dan Ibu ada dalam kebaktian-kebaktian lainnya, yang bukan di hari Minggu saja, atau bahkan dalam persekutuan secara pribadi Bapak dan Ibu dengan Tuhan, maka yang sedang kita lakukan adalah seperti orang yang punya lemari makan. Kita punya lemari makan nih. Kita punya lemari makan. Lalu kemudian sewaktu kita mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, maka kita menerima makanan dan kemudian makanannya itu kita taruh di lemari makan kita. Kita tahu nih di lemari makan kita ada makanan. Kita ikut lagi nih kegiatan-kegiatan pelayanan. Dapat lagi makanan, ya kita makan, kenyang, kalau masih ada makanan kita taruh lagi. Dan kemudian tiba-tiba pergumulan datang. Lapar. Apa yang kita akan lakukan? Ya kita akan ngebuka lemari makanan kita, dan bersyukurnya di lemari makanan kita ada sesuatu yang bisa kita makan. Kebayang dengan seseorang yang sama sekali nggak pernah ngambil makanan, nggak pernah naruh makanan di lemari kosong itu, sewaktu pergumulan datang, dia buka lemarinya, dia mau ketemu apa? Dia mau ketemu apa dong? Dia mau ketemu angin, dan dia tidak punya kekuatan apa-apa untuk bertahan dan melampaui pergumulannya. Bagaimana seseorang bisa, ini perintah Tuhan, ini yang dimau Tuhan, oke Tuhan saya percaya. Bagaimana seseorang bisa kuat mengatakan itu kalau misalnya di lemari makannya itu kosong? Makan rohani maksud saya. Di dalam dirinya rohaninya kosong. Maka selamat berjuang untuk terus memberitakan Injil. Karena kita juga hari ini hari pekabaran Injil di Indonesia ya. Dengan mengingat apa? Dengan mengingat bahwa bagaimana seseorang bisa menjadi pekabar-pekabar Injil kalau dia sendiri tidak bergaul akrab dengan kabar baik itu dan mengalami dan kemudian menunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa justru karena persekutuannya dengan
dengan Tuhan, dengan jemaat Tuhan, maka disitulah yang membuat diri orang percaya berbeda. Kan begitu ya harusnya. Semoga itu menjadi perjuangan kita bersama supaya bukan hanya kita berteriak-teriak tentang firman Tuhan A, B, dan C, tapi biarkanlah firman Tuhan itu hidup melalui semua yang Bapak Ibu lakukan dalam keseharian Bapak dan Ibu. Meskipun Bapak Ibu nggak ngutip ayat, tetapi orang akan tahu bahwa oh ini orang Kristen. Kenapa? Ya karena ya tahulah saya itu orang Kristen gitu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin.